So what's up guys, good morning, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan damai selalu. Oke, dimanapun kalian berada, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai. Oke, nah di video kali ini aku sudah 1 minggu mungkin nak bikin video. Maaf sekali lagi karena ada kesibukan lain, yaitu kesibukan tidur. Oke, ya kesibukan lain lah teman-teman. Jadi aku nggak sempat bikin video seperti itu. Nah di video kali ini aku ingin membahas lagi tentang Krishna. Jadi aku pembahasannya tentang Krishna itu tidak habis-habisnya ya, karena senang sekali seperti itu. Jadi kalau aku membahas tentang Krishna itu hati itu jadi senang seperti itu. Jadi aku pengen sekali membahas tentang Krishna. Nah di video kali ini aku ingin membahas tentang Krishna. Bagaimana nasib pembenci dan pencinta Krishna? Bagaimana hasilnya? Ayo, siapa yang ingin tahu? Jadi yang ingin penasaran silakan tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan aku selalu semangat untuk memberikan info-info terupdate dan menarik. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah selalu support aku dan masih stay tune di sini. Terima kasih. Karena tanpa kalian channel ini is nothing. Seperti itu teman-teman. Jadi, bagaimana nasib pencinta dan pembenci Krishna? Jadi, nasibnya itu bagaimana ya? Mungkin ada orang yang bilang pembenci Krishna itu masuk neraka. Pencinta Krishna itu masuk surga. Sebenarnya hal itu tidak 100% benar seperti itu teman-teman. Sebenarnya pembenci dan pencinta Krishna itu nasibnya atau hasilnya itu pada akhirnya ya sama-sama, mereka itu kembali kepada Krishna seperti itu. Kenapa? Karena yang menciptakan, yang membuat menjadi orang itu menjadi adharma dan dharma atau pembenci dan mencinta itu adalah Krishna sendiri, sesuai dengan karma manusia itu masing-masing seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali contohnya. Jadi jangan kalian itu merasa kecil hati bahwa kamu itu membenci Krishna, menemukan hal-hal buruk, enggak seperti itu. Karena di dalam hati orang yang membenci Krishna itu dia itu selalu memikirkan Krishna dengan cara kejahatan seperti itu, dengan cara bagaimana caranya menghancurkan Krishna, bagaimana caranya menghancurkan penyembahnya Krishna, bagaimana caranya menjelek-jelekan. Pokoknya yang bersifat negatif itu adalah bagian orang yang membenci Krishna. Sedangkan orang yang mencintai Krishna itulah bagaimana caranya mereka itu selalu berpikir bagaimana caranya mengembangkan ajaran Krishna, bagaimana caranya mereka itu memberikan suatu yang bagus untuk Krishna, bagaimana caranya membahagiakan Krishna, bagaimana melakukan suatu untuk bisa melayani Krishna seperti itu. Perbedaannya mereka berdua itu sama-sama memikirkan Krishna, tetapi dengan jalan yang berbeda-beda, namun hasilnya tetap sama seperti itu. Jadi kalian itu jangan terkecoh dengan suatu hal yang bersifat negatif dan positif, karena yang menciptakan itu semua itu adalah Krishna sendiri seperti itu, dan hasilnya tetap sama, kembali kepada Krishna itu sendiri. Jadi kesimpulannya itu hasilnya ya sama-sama aja. Contoh banyak lagi ya seperti ini teman-teman. Turunnya Begawan Gita ya, di dalam perang Kurukshetra itu siapa yang menjadi peran jahat dan pembenci dan pencipta Krishna itu ada di dalam perang itu, dan mereka itu semua pada saat kematian itu, pada saat mereka kalah itu, mereka kembali kepada Krishna. Jadi kenapa terjadinya perang Kurukshetra itu? Karena tujuannya itu ada tujuannya. Jadi ada tujuan itu supaya keluarnya Begawan Gita seperti itu. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini memang harus terjadi itu karena memang ada tujuannya. Jadi ada tujuannya dari sesuatu hal yang besar terjadi itu karena ada tujuannya seperti itu. Jadi tidak mungkin orang yang menjadi
pemeran jahat atau pemeran baik itu mendapatkan hasil yang berbeda. Hasilnya sama, mereka kembali kepada Krishna, bersatu kepada Krishna, kembali kepada Krishna seperti itu. Karena itu cuma perannya saja, mereka menjadi dharma dan adharma, karena tujuannya itu adalah Bhagawan Gita seperti itu teman-teman. Jadi kalian jangan terkecoh. Jadi jangan kalian itu saya itu nggak suka dengan orang yang benci Krishna lah, dan saya sangat mencintai orang yang mencintai. Dan jangan seperti itu. Kalian harus menjadi diri sendiri, karena setiap orang di sini adalah kayak meditasi, jadi pelepasan. Jadi orang membenci Krishna itu dengan cara membenci Krishna sesuai dengan karma dia itu mendapatkan kebebasan. Seperti misalnya contohnya banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Si Putana itu adalah seorang raksasa ya. Raksasa itu dia itu mencari Krishna, itu mencari pembebasan Krishna itu dengan cara meracuni Krishna, memberikan susunya, menyusui beliau itu. Dia itu mendapatkan kebebasan. Beliau itu sebenarnya adalah seorang dewi dari kayangan ya. Kemudian beliau itu dikutuk ya dari sana menjadi raksasa, karena kesalahan, karena perbuatan mereka turun. Dia itu turun menjadi raksasa seperti itu setelah mendapatkan melakukan perbuatan yaitu meracuni Krishna dengan menyusui Krishna. Dia itu mendapatkan kebebasan karena itu jalannya dia seperti itu. Banyak sekali contoh-contoh lain. Jadi kesimpulannya di sini teman-teman, jadi kalian itu jangan terkecoh kepada orang yang membenci Krishna atau yang mencintai Krishna, karena sesungguhnya yang membuat itu adalah Krishna sendiri. Dan orang-orang yang membenci Krishna itu juga orang-orang besar ya, jiwa-jiwa yang besar. Jadi mereka itu memang diciptakan untuk seperti itu, karena ada tujuan daripada sesuatu hal yang besar terjadi itu karena ada tujuannya. Jadi teman-teman, jadi kesimpulannya di sini, orang yang membenci Krishna, orang yang mencintai Krishna itu hasilnya itu nihil, sama. Pada akhirnya mereka lambat laun itu mereka akan kembali kepada Krishna setelah melalui proses pembebasan dan perbuatan mereka itu. Pada akhirnya mereka akan kembali kepada Krishna itu seperti itu. Karena ya kembali saja seperti ini teman-teman, Krishna itu tidak pernah membenci siapapun. Krishna itu sangat mencintai semua makhluk hidup. Karena namun dengan para orang-orang atau manusia itu ciptaannya itu mencari Krishna itu dengan jalan yang berbeda-beda seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan di sini jangan selalu berpikir jangan berpikir negatif kepada orang yang membenci atau mencintai. Mereka itu tujuannya sama, karena mereka semua mencari melepaskan, mencari jati dirinya. Kita harus mencari jati diri kita. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini, pencinta dan pembenci Krishna pada akhirnya mereka mendapatkan hasil yang sama, yaitu kembali kepada Tuhan, karena semua itu adalah Krishna lah yang menciptakan. Karena apapun yang terjadi, sesuatu yang besar terjadi di dunia ini karena ada tujuan. Jadi kalian jangan terkecoh, hiduplah yang damai dan jangan saling membenci, dan tetaplah dalam kehidupan yang cinta dan damai, sejahtera dan bahagia, karena itu tujuan kita semua. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis, dan terima kasih. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Salam sehat, bahagia dan sejahtera damai. Oke, bye bye. Selamat pagi, bye bye.